Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang RBL atau Research Based Learning dari kelompok 9 TBB31. Yang berpartisipasi pada RBL kali ini adalah Devi Triansyah, Farel Gading Sanjaya, M. Pramudia Harja Pemekas, M. Rizky Pratama, Ferja Yusuf, Asyifa Khairu Ummah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori dasar. Teori dasar penerapan gaya magnetik atau gaya Lorentz dalam industri, salah satu contohnya yaitu pada motor listrik. Motor listrik merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau disebut juga energi gerak. Motor listrik terdiri dari bagian stator dan bagian rotor. Bagian stator merupakan bagian motor listrik yang tidak bergerak, sedangkan bagian rotor merupakan bagian motor listrik yang bergerak. Bagian stator umumnya terdiri dari magnet tetap, sedangkan bagian rotor umumnya terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada jangkar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja. Cara kerja, pada prinsip motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut dialiri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Gaya tersebut dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor, serta gaya magnetik yang memiliki arah yang berbeda antara kumparan kanan dan kiri, sehingga membentuk torsi atau momen gaya. Hal tersebut akan menyebabkan kumparan dapat berputar. Selanjutnya yaitu bagian-bagian motor listrik. Motor listrik terdiri dari bagian stator dan bagian rotor. Bagian stator merupakan bagian motor listrik yang tidak bergerak, sedangkan bagian rotor merupakan bagian motor listrik yang bergerak. Bagian stator umumnya terdiri dari magnet tetap, sedangkan bagian rotor umumnya terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada jangkar. Selanjutnya adalah rumus. Rumus yang dipakai adalah besar GGL induksi motor listrik, yang mana rumusnya adalah epsilon sama dengan I kali L kali V kali sin theta, yang mana epsilon adalah gaya gerak listrik yang diinduksi dalam volt. B adalah kerapatan fluks medan magnet dalam Tesla. L adalah panjang konduktor pada sudut siku-siku terhadap medan magnet dalam meter. V adalah kecepatan konduktor dalam meter per detik. Theta adalah sudut di mana konduktor memotong medan yang optimal pada 90 derajat dan sinus 90 derajat sama dengan 1. Lalu besar gaya Lorentz. Besaran gaya Lorentz dengan rumus F Lorentz sama dengan B kali I kali L sin alpha, dengan keterangan B sama dengan kuat medan magnet dalam Tesla, lalu I kuat arus yang mengalir pada kawat dalam ampere, L adalah panjang kawat dalam meter, lalu alpha adalah sudut yang dibentuk oleh B dan I. Oke, mari bereksperimen pada alat-alat ini. Oke, selanjutnya adalah mekanisme kerja. Di dalam dinamo terdapat kumparan kawat yang merubah arus DC baterai menjadi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet. Kutub-kutub yang selama tarik-menarik sehingga terbentuklah sebuah gerakan. Arus listrik dalam medan magnet akan menghasilkan gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran, maka kedua sisi lingkaran, yaitu pada sudut kanan medan magnet
akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan lalu baling-baling cutter yang disambungkan pada alat ikut berputar. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dari eksperimen berikut. Yang pertama adalah mudah untuk dirancang secara perorangan. Yang kedua, dari segi bentuk lebih teratur dan rapi dibanding alat sebelumnya. Yang ketiga, memiliki tenaga putaran baling pemoton yang lebih kuat dibanding alat sebelumnya dikarenakan memakai baterai dengan besar tegangan 9 volt. Yang keempat, dapat dihidupkan atau dimatikan dengan mudah karena terdapat stop kontak. Yang kelima, alat dan bahan yang digunakan mudah ditemui. Lalu yang keenam, dapat dihindari resiko konsleting listrik karena menggunakan arus DC.